Baik, kita lanjutkan perbincangan langsung saja Mas Kurnia. Ya. Apakah juga sudah cukup transparan KPK ini memberikan informasi kepada masyarakat dan apakah memang data-data itu termasuk yang terkecualikan? Ya, memang saya sepakat dengan ucapan Pak Refli tadi ya, bahwa ekspektasi publik kepada KPK memang harus diturunkan begitu. Kita tidak bisa lagi memandang KPK hari ini seperti KPK sebelumnya. Saya bantu Bang Refli tadi menyebutkan beberapa nama, karena nama-nama ini sudah disebutkan di persidangan untuk kesaksian Adi Wahyono. Ada beberapa nama yang sampai hari ini tidak pernah dipanggil oleh KPK. Oke. Padahal orang ini disebutkan oleh Adi Wahyono mendapatkan paket bansos yang luar biasa besar. Yang pertama ada nama Herman Heri, Ketua Komisi 3 DPR RI mendapatkan 1 juta paket. Yang kedua ada Ihsan Yunus mendapatkan 400.000 paket. Yang ketiga untuk Bina Lingkungan 300.000 dan 200.000 untuk Juliari Batubara. Bahkan pemberitaan majalah Tempo menyebutkan ada 2 politisi DPR yang diduga mempunyai afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tertentu dan mendapatkan 7,6 juta paket bansos senilai 2,1 triliun. Satu anggota DPR lagi mendapatkan atau mempunyai afiliasi perusahaan mendapatkan 4,6 juta paket bansos senilai 1,3 triliun. Kenapa orang-orang ini tidak pernah dipanggil oleh KPK? Padahal mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh Bang Ali Fikri. Ya. Pada tanggal 4 April nanti KPK akan melimpahkan berkas 2 tersangka yang saat ini belum masuk di persidangan, salah satunya Juliari. Jadi kapan lagi saksi-saksi ini akan dikonfirmasi oleh KPK kalau berkasnya nanti sudah masuk dalam persidangan. Baik. Dan kita harus berkaca pada konteks persidangan sebelumnya untuk tersangka yang diduga memberi suap kepada Juliari Batubara. KPK sempat melakukan rekonstruksi saat itu. Saat rekonstruksi itu secara clear sekali disebutkan bahwa Ihsan Yunus mendapatkan 6,7 miliar dan 2 sepeda Brompton melalui operatornya bernama Yogas. Akan tetapi yang menariknya di sini, dalam surat dakwaan nama itu hilang. Tidak ada nama Ihsan Yunus dalam surat dakwaan dan nama Yogas itu pun tidak secara clear disebutkan dalam surat dakwaan. Jadi di forum mana lagi publik akan diperlihatkan siapa sebenarnya orang-orang yang memiliki paket bansos yang luar biasa besar. Kita tidak menuduh mereka terlibat, akan tetapi kan itu harus dikonfirmasi. Karena mereka mengetahui langsung proses pengadaan tersebut. Saya rasa Mas Fikri, langsung saja diberikan tanggapan kenapa kemudian nama-nama tadi itu tidak dipanggil. Baik, begini Mbak Putri. Terkadang asumsi, persepsi itu berbeda dengan fakta, apalagi kemudian fakta hukum. Ya, saya sebut saja contoh misalnya, persidangan sekarang berjalan di dalam perkara atas nama pemberi suap, ya, 2 orang. Sempat berkembang istilah Madam Bansos misalnya. Apakah dalam persidangan itu kemudian ada muncul yang kemudian itu hasil investigasi Tempo katanya begitu ya? Itu kan karena asumsi dan persepsi. Di persidangan itu tidak hanya KPK ya Mbak Putri, ada pengacara, ada hakim, 3 orang hakim, pengacara juga kadang lebih dari 1. Mestinya kalau kemudian fakta-fakta itu akan terungkap, gitu ya. 1, itu asumsi dan persepsi berbeda dengan fakta dan fakta hukum. Kemudian berikutnya, sekarang ada istilah-istilah baru juga muncul, istilah dewa-dewa, ya, yang kemudian kemarin Pak Saksi Effendi Ghazali menyampaikan itu. Ini istilah muncul lagi nih istilah ini. Ya nanti lihatlah di proses persidangannya ya, apakah kemudian benar siapa yang disebut dengan dewa-dewa itu, apakah ada fakta-fakta itu. KPK bekerja berdasarkan alat bukti, ya, berdasarkan fakta-fakta hukum, bukan asumsi, bukan persepsi. Ini penting Mbak Putri. Ya. Kemudian yang kedua berikutnya, begini, bahwa apakah kemudian saat ini KPK perlu memeriksa sejumlah saksi yang sudah disebutkan, gitu ya, dalam proses penyidikan, gitu ya. Pertanyaannya kan itu. Bagi kami, yang terpenting adalah kebutuhan dalam proses penyidikan. Apa yang disebut dengan saksi? Saksi adalah orang yang mengalami, orang yang mengetahui terkait dengan peristiwa pidana dan rangkaian perbuatan dari para tersangka sehingga menjadi jelas perbuatan tersangka yang disangkakan, pasal-pasal yang ada, gitu ya. Itu. Kemudian berikutnya ada di dalam proses perkara penanganan perkara bansos ini, kita akan fokus ke bansos Jabodetabek
tahun 2020. Baik. Ya, kita tahu anggaran bansos ini sangat besar, gitu ya. Harapan masyarakat sangat besar kepada KPK, ekspektasi sangat besar bagaimana kemudian dugaan kasus bansos yang begitu besar ini bisa dibongkar oleh KPK. Baik, Mas Fikri. Tentu kami memahami harapan ini dan sekali lagi Mbak Putri, kami juga sudah sampaikan bahwa dari awal perkara ini, di samping sekarang ada pasal-pasal suap, pasal-pasal 12 huruf A, kami juga sedang melakukan proses penyelidikan. Apakah kemudian ada peristiwa pidana pasal 2 dan pasal 3. Baik. Tentu nanti kami akan meminta keterangan ke seluruh pihak-pihak, apalagi kemudian sudah disebutkan juga tadi, kata Mas Kurnia, di proses persidangan. Baik. Gitu nanti, ya. Tetapi sekali lagi, bahwa ada strategi proses penyidikan yang harus kami lakukan. Tidak semua kemudian dibuka, karena tujuan akhirnya tentu adalah berhasilnya proses perkara ini terbukti, dan pada gilirannya, siapa yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya tetapkan sebagai tersangka dan dihukum kalau kemudian dia bersalah. Gitu. Baik, nanti kita akan minta tanggapan juga tentunya sebagai penutup dari Mas Kurnia dan juga Bang Refli, termasuk kita akan mendapatkan informasi langsung dari rekan kami Ana Tealita yang saat ini ada berada di kantor KPK, tapi sesaat lagi kami segera kembali. Langsung saja kita akan dapatkan informasi terbaru dari rekan kami Ana Tealita yang berada di gedung KPK. Silakan Ana, laporan Anda. Ya Putri dan juga pemirsa, KPK sebelumnya memanggil Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto yang juga merupakan politisi Partai Amanat Nasional atau PAN. Ini berkaitan dengan kasus korupsi bansos yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara. Yandri dipanggil dengan kapasitasnya sebagai saksi dan tadi sudah keluar dari gedung penyidik dari gedung KPK. Ini pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat keluar kami tanyakan beberapa pertanyaan kepada Yandri, namun ini hampir tidak dijawab Putri dan juga pemirsa. Tadi kami sempat menanyakan apa saja kemudian yang ditanyakan oleh pihak penyidik. Yandri mengatakan bahwa dia adalah warga negara yang baik, kemudian sudah menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan langsung saja silakan tanyakan kepada penyidik KPK begitu. Nah, kami kemudian menanyakan lagi ada berapa pertanyaan yang diajukan kepada Yandri dan Yandri menjawab bahwa ada sekitar 7 hingga 8 pertanyaan yang diajukan. Nah, selain Yandri, KPK juga sempat memanggil 2 saksi lain seperti seorang notaris yaitu Sahatsi Manung Khalid dan juga karyawan swasta Pros Pelani. Nanti informasi selanjutnya akan kami kabarkan tentunya. Kembali ke Anda dulu Putri di studio. Terima kasih Ana Tealita atas laporan terbaru Anda dari gedung KPK. Berikutnya langsung saja Bang Refli singkat penutup mengenai diskusi kita malam hari ini. Sudah mengkritik KPK dan turun trust-nya atau harapannya terhadap KPK, nah itu gawat pemberantasan korupsi kita. Kira-kira itu komentar penutup saya. Baik, Mas Kurnia mungkin? Ya, jadi kalau menanggapin sedikit tadi statement Bang Ali ya, saya tidak tahu apakah data di persidangan itu dianggap asumsi atau tidak ya. Karena data persidangan itu secara terbuka memperlihatkan banyak politisi yang mendapatkan jutaan paket bansos. Dan harusnya itu diperiksa oleh KPK karena pekan depan berkas perkara Juliari itu akan dilimpahkan ke persidangan. Dan kalau tadi Bang Ali sampaikan memulai penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara, patut dicatat kalau konteks penyelidikan itu tidak ada upaya paksa dan mesti menunggu perhitungan kerugian keuangan negara dari BPK. Tentu proses ini akan sangat panjang yang harusnya bisa dipersingkat dan rasanya memperpanjang penanganan perkara besar seperti ini memang kemauan dari internal KPK sendiri. Baik, Mas Kurnia terima kasih sudah hadir bersama kami dan juga memberikan pandangannya. Mas Fikri terima kasih untuk waktunya. Bang Refli juga terima kasih, sayangnya waktu yang membatasi diskusi kita pada malam hari ini. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam, saat lagi rekan kami Windy Wellington ya akan menemani Anda di kabar utama. Saya Putri Viola pamit. Besok kami akan kembali 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.